melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Insya Allah semua amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita buka acara ini sama-sama lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sholat subuh pada pagi hari ini dengan tema ini dialog kubur yang insya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Herman Suparman. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan proses kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin, mari kita mulai proses kita kepada Bapak Ustadz Herman Suparman. Waktu yang tersedia 30 menit dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Terima kasih. Pada Pak Ustadz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh, para hajah dan para haji, qori dan qori'ah, khusus kepada ketua Yayasan Masjid Taqwa Bapak Muhammad Haji Nandar SD, dan juga kepada Pak Haji. Terima kasih Pak Haji sudah di WA kemarin. Bapak subuh ini saya suruh ngisi kultum 3 menit kan. Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW yang hadir pada subuh ini, juga ibu-ibu yang masih ada beberapa orang, banyak, cuman peremajaan yang kurang, anak-anak ada juga. Terkhusus kepada seluruh pengurus masjid Taqwa dan kepada ini yang di depan ini Pak Bambang, jangan lama-lama. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang semalam ke-23 ya. Mungkin ada bapak-bapak yang masih ngantuk. Pak Ustadz, malam ini intikaf Pak Ustadz. Tidak ada ngantuk. Saya juga sebenarnya ngantuk karena sakit perut. Bukan intikaf. Ya, alhamdulillah kita hadir di sini, insyaallah dicatat oleh Allah sebagai kaum muslimin mukminin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat teriring salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi yang agung, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali daripada pertemuan ini sebuah firman Allah yang sering kita baca di dalam surah Al-Imran ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. Jadi ada sebuah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian Allah pertegas lagi di dalam surah Hajj, wa adil bin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah kata Allah,
semua manusia untuk berhaji. Pasti akan datang dengan berjalan kaki dan naik unta. Kemudian akan datang dari jauh-jauh seluruh dunia. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang Arab yang dekat, kemudian Jazirah Arab, dan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, termasuk kita. Ada bapak-bapak yang sudah umroh, sudah haji, ibu-ibu sudah ada, Bu ya. Haji ini mengindikasikan adalah perintah untuk berziarah. Secara etimologi, berziarah itu berkunjung kepada suatu tempat. Maka para ulama mengkategorikan berkunjung ini ada 3 macam. Pertama, berkunjung kepada orang yang masih hidup, orang tua, kemudian guru, atau sesepuh, ustadz dikunjungi. Nah, inilah dengan kategorinya silaturahim, berkunjung. Kedua, berkunjung kepada yang sudah meninggal. Kenapa Allah mewajibkan umroh dan haji? Karena supaya berkunjung ke Baitullah, terutama berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintakan. Maka di situ kita akan datang. Kemudian ada lagi datang ke tempat hiburan, namanya healing. Healing bahasa kita ini sebenarnya awas. Maka ketika kita datang kepada orang yang masih hidup, akan banyak manfaatnya. Mungkin dapat makanan, dapat ampau. Saya dari situ ke sini, Pak, ibu-ibu ya, dan saya dapat ampau. Dapat doa. Ini, baju ini, dan dipakai Pak ini yang lama. Inilah berkah dari kita hadir di sini saja. Bagaimana pada hari ini seorang Kiai Abdul Somad berada di ujung sana, Pak. Kenapa Bapak ada ke sana? Di Abdul sana. Saya sebenarnya nak ke sana, Pak. Cuma ada ini nak lihat Ustaz Abdul Somad. Akan kita dapat. Kemudian ketika kita datang ke Baitullah, ke makam, akan dapat barokah. Barokah, dapat kemuliaan. Karena diperintahkan ketika kita ke Masjidil Haram, akan dapat kita beberapa derajat pahala yang akan kita dapat. Maka berlomba-lomba kita yang mendaftar haji, walaupun harganya bukan mahal, mungkin bagi yang tidak mampu mahal, tapi waktu yang ditempuh naik haji itu sekarang puluhan tahun, katanya sudah 22 tahun ya. Nah, naik haji sama 22 tahun. Kemudian dapat lagi barokah ketika kita sholat di Masjid Nabawi. Kemudian ketika kita healing, kita bukan dapat apa-apa, mungkin kita hanya bisa mengeluarkan biaya saja. Ada tak doa masuk hiburan apa ya Pak? Kalau kita masuk ke rumah, Assalamualaikum. Ketika kita ke Arab Mikot ada doanya, niat umroh dan haji. Ada sebuah firman Allah dan ini mengindikasikan larangan dari Allah. Dan sebagai pelajaran, kata Allah, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a walau mudbirin wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim in tusmi'u bi ayatina wa hum muslimun. Kata Allah, kamu tidak dapat memperdengarkan doa kamu kepada orang yang sudah mati karena dia berpaling dari ayatku. Ini di surah An-Naml. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim, dan kamu juga tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun illa may yu'minu bi ayatina wa hum muslimun, kecuali kamu beriman kepada ayatku
dan kamu seorang muslim. Ini peringatan Allah bahwa kita berdoa hati-hati. Yang didoakan itu siapa? Bapak Ibu yang kehormatan, ternyata Rasulullah ini pernah mendoakan, menyolatkan. Jadi begitu pulang dari perang Badar, jadi dia dihadapkan dengan orang yang sudah meninggal, diperintahkan oleh jamaah supaya Rasulullah memimpin sholat jenazah yang sudah meninggalkan. Ya Rasulullah, ada jenazah itu. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Ternyata Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay ini orang Yahudi yang waktu itu ketika Rasulullah perang Badar itu dia berdolim kepada Rasulullah. Di situ dia mengumpulkan orang-orang yang sudah dibina Rasulullah. Ternyata mereka ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Datang dari Yaman. Setelah Allah mengetahui, ternyata sengaja dengan Allah dimasukkan kupingnya semut, semut ini, sampai dia meninggal. Kemudian Rasulullah menyolatkan. Setelah itu maka Allah ternyata mendatangkan ayatnya bahwa Rasulullah itu salah. Kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi wa hum fasiqun. Muhammad, jangan kau sholatkan di antara mereka yang ditutup ada salah satu yang memang dia tidak beriman kepadamu dan dia fasik. Nah Bapak Ibu, Nabi Muhammad juga kecolongan. Ternyata Abdullah bin Ubay ini bukan orang muslim. Maka ditegur oleh Allah bahwa itu, maka kadang-kadang ada gadungan ya, ada tentara gadungan, ada dapat tentara gadungan, polisi gadungan, imam gadungan, ada dapat ustaz imam gadungan. Kalau polisi gadungan dapat duit, tentara gadungan dapat, kalau imam gadungan dapat apa? Ternyata Rasulullah kecolongan menyolatkan orang yang bukan muslim. Artinya kata Allah, siapapun boleh menjadi imam menyolatkan ayat itu, yang penting dia seorang yang beragama Islam. Di sini ada tuntunan, ada perintah Allah dari ayat tadi, jangan engkau sholatkan dan jangan engkau berdiri di kuburannya. Berarti ada dua perintah. Pertama sholat jenazah, kedua doa kepada orang yang sudah meninggal. Kan ada kan? Ala qabrihi inahum kafaru bi ayatina. Engkau jangan berdiri di kuburan berdoa karena dia tidak beriman kepada ayat-ayatku. Tidak ada perintah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada tata cara untuk kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita ini biasanya awal Ramadan dan akhir Ramadan biasa kita bersiap-siap untuk ziarah. Maka kata Rasulullah, berziarah itu ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama niat untuk berziarah itu kemana siapa? Kalau di Jawa itu Bapak Ibu, bulan Muharram, bulan Rajab itu kuburan-kuburan yang para wali itu penuh. Tanya Pak Haji, penuh sampai padat. Jadi pertama niat, kedua memakai pakaian yang muslim. Kemudian ketiga bawa duit. Bener apa? Maksudnya tuh kalau di kuburan ini kalau bulan puasanya ada parkir rupanya. Nah bawa duit tuh. Aduh di sini Pak, parkir sama aku baik. Bapak Ibu kalau di Jawa kita ziarah itu memang nak bawanya. Jadi banyaknya budak bapak-bapak yang bawa. Oh, teret.
Atau si Udin memang alangkah banyak udah itu budak-budak itu tak baca itu harus kalau itu sepanjang itu. Nah, itu tahu. Yang jalan ke kanan ke kiri ada Pak perjalanan ke sana. Kalau ke kanan itu pasti hasilnya baik. Kalau ke kiri itu pasti yang tidak baik. Saya pernah diajak supaya dapat uang miliaran, tapi suruh bawa kawan kau yang jadikan wadal. Oh itu udah jelas. Wow, udah macam-macam. Jadi dibawa Pak, nanti itu mati. Kita dapat duit. Mau di akhirat kan? Tidak. Tumbal. Jadi tumbal ada memang. Ditanya itu memang sudah luar biasa. Jadi rezeki yang instan seperti itu. Padahal nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian sudah di depan pintu itu Assalamualaikum ya ahlal kubur, itu paling pendek. Atau yang panjangnya Assalamualaikum ahlal kubur darul mukminin wal mukminat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Tapi cukup Assalamualaikum ahlal kubur besar tidak? Paling kepanjangan itu. Udah masuk. Maka yang dituju tadi siapa? Ada bapak, ada ibu, ada uak di situ. Berarti kata Nabi kalau di situ terkumpul keluarga orang tua kita, maka hadapkanlah di ibu kita. Ibu kita ini. Jadi di tengah-tengah makam ibu kita. Kemudian juga tadi suasana ini assalamualaikum khusus. Assalamualaikum ya ibu. Kan disebutnya bintinya. Ibuku siapa? Kalau ibu saya Siti Aisyah binti Raden Zainal Abidin. Abid Zainal Abidin. Sama Raden Zainal Abidin. Ibu saya kebetulan Raden. Tapi saya dulu nggak mau disebut Raden kan. Tapi kalau anak-anak saya pakai Raden, karena waktu pertemuan di Garut harus. Maka anak saya Raden. Kalau saya sendiri tidak. Karena dulu itu malu kalau saya lewat pakai Raden. Pada tidak bisa apa-apa. Ngaji baca dikit ya ngaji. Sudah dulu doa. Di situ diperbolehkan baca surah Yasin, ayat kursi. Ibu ya, apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan sampai akhir masa kulmu dan doa dan sebagainya. Kemudian dalam tawasulnya itu setelah kepada Rasulullah ila hadratin Nabi Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kemudian sampaikan sususun ila ruh. Maka doa itu bermacam-macam. Allahumma gfirlaha untuk ibu perempuan. Bilaha hak galau itu. Bilaha warahmah wabi'abana. Ada yang Allahumma gfirlahu warhamhu wabiha, ada bukan wabihi itu. Ada juga alhamdulillah warahmah wafihi wafana. Balik-balik. Ada yang kalau tahlilan ini ada apa yang baca-baca fil barri wal bahri kan. Bapak kalau dengar coba kalau baca fil barri wal bahri. Bari itu daratan dan daratan, padahal barri itu daratan, bahri itu lautan. Jadi kalimat-kalimat kadang-kadang orang berdoa itu banyak yang agak keliru-keliru. Di ayat kursi apa namanya? Sinatu walan naum, padahal wala naum dan tidak tidur, walan naum dan pasti tidur. Nahi dan nafi itu kan berbeda. Jadi Bapak Ibu pasti kami yakin Bapak dan Ibu-ibu di sini pasti selalu berdoa kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Maka
maka ketika di rumah akan berbeda dengan berkunjung. Ya kan, berkunjung itu akan beda. Maka Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah contoh. Jadi ada beberapa ulama yang orang dianggap istimewa yang saya temui. Jadi salah satunya namanya dulu Kiai Haji Udin Muhyiddin. Ini pimpinan pesantren Darul Ulum Wates. Jadi dia ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang stres gila, kalau datang kepada beliau selalu sehat. Itu yang saya perhatikan ya. Termasuk saya dulu belajar di situ. Kemudian yang kedua, setiap sholat Rabu Wakasan, itu bulan Muharram, Rabu terakhir Pak Adi ya. Jadi Pak Kiai Udin ini selalu mengatakan gini, besok kita sholat Wakasan, bawa ember. Bawa ember. Untuk nada air hujan. Ngomong dengan emak, bukan besok itu hujan kan Pak? Iya hujan kan? Kan cobalah teman. Luar biasa. Jadi aku percaya kan? Benar Pak. Nah hujannya. Cuman begitu dia mau meninggal, jadi dia tuh ngumpulin seluruh keluarganya, masak, sudah masak, kami di situ soalnya kan pesantren, masak, sudah selesai makan, kami kasih makan, jadi suruh ngapalin tikar. Kata apalin itu ngambil batal. Ini mau apa? Kata anak. Ya mau tidur. Saya mau pulang hari ini. Ini hebat. Mau pulang. Langsung. Yang tadi dia ngomongin jangan nangis. Nangis ya loh. Nah, termasuk anak yang cucunya. Ya. Yang anak cucu beliau itu langsung. Jerit-jerit. Karena mendadak sekali. Secara ulama ini luar biasa. Karena beliau tadi mengatakan kalau hujan. Kalau kita kan belum tentu besok hujan. Kalau udah hujan malu kan, dia tuh yakin gitu. Apa yang diomongin beliau itu selalu. Tapi kalau sholatnya itu agak panjang, secara ulama. Kemudian yang kedua saya dapati Kiai Haji Angno. Ini Kiai yang di Cianjur, Cipanas itu masuk namanya Warung Kondang. Di situ ada Kiai Angno. Beliau itu di situ kalau Bapak masuk itu pasti tidak akan mendengar suara apapun. Radio, mic, tidak boleh. Jadi sekampung itu nurut Pak seluruh. Tidak akan ada bunyi-bunyi radio, HP tidak boleh. Jadi sepi, tapi penduduknya padat. Masyarakatnya makmur. Apapun ada di sini. Disuplai oleh Kiai tadi. Kata Kiai kalau nurut. Cuma jadi masalah Kiai itu banyak rezekinya banyak. Apapun banyak. Gawainya ngajar ngaji. Tapi ilmunya beliau itu luar biasa. Jadi kata beliau, aku kalau Jumat di Masjidil Haram di sebelah kanan. Kata beliau. Di sebelah. Katanya di Arab itu banyak burung. Waktu itu kan ngomong. Jadi burung ini setiap masjid pasti ada burung. Ternyata benar Pak. Jadi begitu tahun 99 beliau meninggal, itu ternyata Pak beliau meninggal itu diantar oleh burung, tapi bukan burung merpati, burung seperti burung walet. Yang omongan dia benar, karena dijaga kan. Karena kalau di Arab itu ada masjid yang megah, pasti burung akan bersatu. Jadi beliau diantar oleh, cuman pesan beliau Pak kalau ceramah itu kan tak pakai mic, pada ketahuan. Apa? Katanya jangan sekali-kali berhenti sholat. Carilah ilmu sebanyak-banyak itu. Kalau berhenti sholat sudah binasa kita. Itu kehebatan Kiai luar biasa. Kemudian yang ketiga, saya nemu Yai Abbas, tahu Bapak Yai Abbas? Yang di ujung ini, yang pakai tua itu meninggal tahun 2018. Waktu itu saya pas sakit ke rumahnya. Jadi dia bilang, Man besok jangan kemana-mana. Kau yang memimpin sholat ke kuburan tahlil. Kapan besok? Jam 8.
Nah ini Pak tepat nih jam 8. Pak Yaya masih baru nemu saya 3 orang itu. Apa kalau doa di ujung waktu itu Pak? Kalau dia doa banyaknya. Doa berjanji itu seluruhnya dibaca. Ya bahasa tol yang dia itu. Hafal lah. Ya pasti. Lalu diajak kemana-mana ke hutan untuk membersihkan berdoa. Ini dari zin, dia bisa memindahkan. Jadi bukan melawan, memindahkan. Jadi zin dipindahkan, jangan sampai mengganggu. Waktu ada traktor yang tidak bisa diangkat tuh Pak, di situ di ujung. Jadi ya dari atas nyampaikan dengan apanya pemborong itu namanya apa? Yang borong-borong rumah itu, developer, kontraktor ya. Jadi datang sama kami, Pak, ini supaya kontraktor ini bisa diangkat. Tahu tak kamu mau diputar isi tahu apa Pak? Motong sapi. Ya. Kalau itu tidak bisa kata ya. Akhirnya Pak dipotong Pak. Potong sapi dipotong oleh Yaya Abbas itu. Langsung ditarik Pak itu kontraktor. Wah benar dia ini. Puasa dia, tidak bisa ditarik beberapa dengan mobil apa mantep. Sekarang jadi perumahan Polda. Ada Pak Polda, bukan Polda atas, Polda ini. Itulah di situ Pak, ketiga orang ini kuburannya di sini. Iya Pak sini. Jadi beliau berasal dari Cirebon. Umurnya waktu meninggal itu 86 tahun. Ada tidak di sini 86? Belum ya? Pak Heri ada tak? 50 belum ya? 50. Nah, jadi umur yang kita ini, mengapa kita harus ziarah kubur supaya melihat kematian? Mungkin suatu saat kita diziarahi oleh orang. Karena kebiasaan Pak, kalau orang selalu sedekah, kita sedekah dengan orang, pasti kita disedekahi orang. Jadi hari kemarin saya baru dapat dari ibu Pak yang nyumbang, macam-macam, sekarung besar. Pak Ustadz, kesini Pak, bisa istihad ini. Kami ada oleh-oleh untuk lebaran, puji banyak. Ini siapa untuk Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ini Al-Hadid. Pak, sini Pak, pagi-pagi. Ada oleh-oleh dari ibu-ibu pengajian. Karena saya ini Bapak Ibu dari tahun 2006 membuat kelompok pengajian yang dikoordinir oleh PT Pusri. Jadi Pusri ini memberikan tugas kepada kami untuk membina ibu-ibu dari Iqra. Sekarang sudah Quran Galuh di Nusa. Jadi seluruh yang binaan ini Pak 4.800 sampai ke Kuto. Jadi ustadz yang diangkat di sini sebanyak 39 orang. 39 baru yang perempuan. Kurang lebih seluruhnya 68. Jadi di berbagai tempat di LP itu Pak seluruhnya termasuk saya masih membina anak-anak LP. Ini saya membina di LP Meramato dan Pak Jo, khusus saya membawahi kiroat. Walaupun saya bukan kori nian, ya, jadi kiroat. Khusus ternyata di LP banyak Pak kori-kori bagus, kalah gitu. Jadi menghafal Quran ada yang sudah 30 juz, namanya Cipto Haji Kusumo. Itu hafal 30 di penjara gara-gara bebala katanya. Kenapa Bapak masuk sini bebala dengan kenek supir mobil besar? Katanya menunggu apa? Itu jaya. Bukan hafal Quran kok menjauh. Ya baca kalau hawa nafsu itu, amarah murka itu seperti itu, tidak bisa nahan. Sebenarnya menahan itu lebih baik. Qaulun ma'ruf wa maghfirun khairun min shadaqatin yatba'uha. Ucapan dan emosi itu lebih baik daripada sedekah sebanyak apapun. Luar biasa. Ya kata kalau ada nginggung gitu, sudah gitu marah, dimolah pakai. Mulai. Makanya Bapak Ibu
marilah kita biasakan untuk senantiasa menahan diri dari amarah, dan kita doakan yang sudah almarhum, ya. Kita doakan khusus kepada yang kerabat orang tua kita. Kenapa? Mereka apa tidak diampuni oleh Allah? Bukan. Pasti setiap kita berdoa itu pasti diampuni oleh Allah. Tapi doa itu tidak akan berhenti sampai kapan? Karena kita mengambil barokah kepada Rasulullah, kan bukan mendoakan Rasulullah, tapi doa kita kepada Rasulullah SAW itu supaya kita dapat barokah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin Bapak Ibu sudah jam 6 kan tadi kelebihan kan, kelamuan. Ya mohon maaf, mungkin ini sekelumit saja. Kan Bapak sebenarnya prakteknya sudah tahu bagaimana cara tahlil, silsilah, berdoa, pasti sudah paham. Tetapi kita mengingatkan lagi, mungkin ada yang belum. Tetapi kita minimal doa itu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk doa. Ada sananya lagi lah Ustaz. Cukup ya? Ada Pak? Ini kiai kalau ini. Ini biar sharing baik Ustaz. Kalau kami tangkap Pak Ustadz tadi memang begitu Pak. Kita itu seolah dilarang mendoakan orang non muslim. Nah ini zaman medsos ini Pak, kadang-kadang kita tidak tahu kawan kita di grup medsos ini Islam apa tidak, sehingga doanya bagus sekali. Semoga amal diterima Allah. Nah ini mungkin kita tuh tanpa sadar, tanpa disengaja, karena tidak tahu dengan yang meninggal ini apa muslim non muslim. Nah jadi sih kita ikut-ikutan latah, sama aja kita mendoakan kawan untuk Islam. Nah, ini sering terjadi Pak di medsos itu. Nah ini mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Sebenarnya ketika kita tidak tahu Pak, ketika kita puasa ini lupa, tidak batal. Kalau mendoakan orang memang yang kita khususkan harus ke dalam hati, maka niat ini harus benar-benar yang kita doakan orang muslim. Waktu itu saya pernah diajak orang Cina suruh mendoakan tempat jualan Pak. Iya, Karena si Budi itu dalam ngajak Rahman tolong. Tapi aku dalam hati, ya Allah, aku tidak mendoakan orang ini, tapi aku doakan ini orang-orang Islam, gitu kan? Tetap mendoakan. Mohon ampun kepada Allah. Jadi maksudnya saya tidak mendoakan walaupun di situ. Ternyata yang orang Cina itu Pak pakai celana semua ini di depan kita. Itu udah berdoa kan tidak mungkin. Ya, dia juga agamanya juga sudah seperti itu kan kira-kira. Berdoa kita berdoa khusus kepada orang yang tadi kan dikatakan oleh Allah. Wa ma anta bihadil ummi an dhalatan in tusmi'u ila ma yu'minu bi ayatina wa muslimun. Jadi sekali-kali jangan kamu doakan orang yang sesat kata Allah. Doakanlah orang-orang yang khusus dalam hati kita doakan. Di medsos itu Pak Ustaz ngehina Ustaz. Ya kan? Kemudian yang keagamaan lain menghina kita. Wah saling ngampulan saling ini. Jadi ilmu ini tidak boleh diperdebatkan. Perbedaan itu biasa ya kan Pak? Ya kan? Yang pakai usuli, yang tidak, yang doanya seperti ini, terserah. Yang penting kita bersatu bersama. Kalau di media sosial ini sudah bingung Pak, penjingonya tuh segala macam ada. Nggak bingung kan? Aku, ya anak belajar segala macam aku. Waduh, budak-budaknya sekarang kalau belajar di doa, belajarnya main joget-joget itu lah. Mungkin itu Pak Ustaz, memang benar Pak Ustaz. Jadi kalau di medsos ini kadang kita, tapi kita dalam hati doa kata hanya untuk orang yang memang tidak akan sampai kata Allah. Kalau kita berdoa kepada bukan orang yang muslim. Jadi Bapak kami sampaikan sedikit lagi, kemarin itu yang meninggal Uding itu Pak, Kiai Uding itu kan di atas bukit. Jadi saya pulang itu Pak 2004. Ada angin belitung, puting beliung kan? Jadi habis rumah-rumah muncul rumah emak kami alhamdulillah Pak tidak kena di rumah emak kok tidak apa-apa. Dia mungkin ada yang mau butut. Yang bagus-bagus kan yang habis, yang tinggi-tinggi habis Pak ganteng. Ternyata di depan yang kiai tadi itu Pak akarnya itu di atas, yang kayu besar itu.
Kata ada itu, lihat pakai kayu yang besar itu tumbang, terbangkan. Lihat ke sana kok, lewat ke sungai. Sudah ke situ, ditain mudah-mudah. Udah besoknya ada yang kayu tadi tuh tegak lagi seperti biasa. Iya, penasaran Pak. Dari tadi ternyata benar, tapi tidak kata bekas Pak, bekas yang terbalik itu tidak kata bekas, tidak pernah tumbang. Nah di situ aku berpikir, ya Allah, di rumah kenapa tidak ada bekasnya Pak? Di situ tuh ada 4 kiai kata emak itu. Udin, kemudian Ahmad Zailani, kemudian Sukron Muzamil, psikologi Aten Muhyiddin. Nah ini semuanya punya pesantren Pak. Orang-orang itu ternyata mereka itu bahasa kitanya itu berkelompok aja, berkawan. Jadi kuburan itu 4 di tengah itu. Di rumah apa? Di situ tuh ada keramat. Ternyata Bapak Ibu ada penunggunya. Jadi di sini saya nilai ulama itu memang jadi panutan. Apa yang diucapkan ulama termasuk di sini kita yakin. Jangan sekali berdoa kalau memang kita bukan dengan orang yang sama-sama seiman, seakidah. Jadi harus hati-hati. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi Ibu ada sebuah hadis ya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah ayyuk khassasul qabri ayyuk adu bihi wa ayyuk nabi. Kata Rasulullah, kata Mas'ud, Rasulullah pernah berkata melarang menghias kuburan, duduk di atas kuburan dan membangun. Jadi kalau menghias, kalau satu ini boleh, tapi kalau di kami Pak, tidak ada yang pakai keramik. Kalau di Jawa Barat itu di tempat kami batunya tapi disusun seangkatan. Jadi kalau yang pakai keramik itu sebenarnya boleh apa enggak itu? Sebenarnya menurut kami boleh saja, karena kan kalau tidak di keramik hilang. Nah, gitu ini tak kata lagi apa? Kecuali punya dewe di belakang rumah. Jadi hilang. Yang punya ada ini tak kata apa? Bapak sini yang mana? Di bangun aku udah dikasih batu. Dan ada sini. Kata lagi batu anunya. Tipe yang lain. Dan malu aku jalannya. Sudah duduk di sini. Iya, Bapak tidak lemah kalau udah kata bentuknya. Apa di sini, apa di mana? Karena kawat. Udah kata lagi, batunya sudah tidak ketemu. Mungkin kalau kasih keramik besar, mungkin orang tidak berarti kan? Nah itu kan maksud tujuannya. Tidak boleh. Mungkin itu Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon minta penjelasan tadi. Ya. Nah kita sering mendengar sholawat, kan kita contohkan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Nah kan kita lihat di situ kan tidak panjang, kan? Oh iya. Kalimatnya. Nah ini salam. Ya, salam. Kalau kita zamannya salam itu panjang, tapi untuk man atallahi biqalbin salim itu kepada kita Pak salam itu ya. Man atallahi biqalbin salim dalam surah Ar-Ra'd itu ada kan? Man atallahi biqalbin salim, bukan salim tapi salim. Tapi kalau ini sholawat ini hanya kepada Rasulullah berarti dia mufrad. Salam Muhammad, tidak boleh Muhammad. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah salah itu. Akbar kalau panjang itu artinya beduk. Kalau di sini ngebangnya bagus dan Pak Haji masuk. Allah. Kalau gempang itu ada yang barnya dipanjangin. Jadi harus pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan Akbar. Jangan dipanjangin. Seperti sholawat tadi. Kalau kita sholawat kepada Rasulullah harus dipendekin. Tapi kalau dalam ayat itu tentang Muslim dipanjangin. Wassalam, wassalim atas. Itu kan ada untuk tasliman katsira. Ya, untuk kita. Jadi ada batasannya ya. Selawat itu kepada siapa? Atau menyampaikan salam itu. Kalau kepada kita harus datang kepada Allah dengan hati yang salim. Ya kan? Seperti itu dan ya. Jadi kalau ini pendek.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. B-nya panjang. Rabbi itu Tuhanku. Ya. Ya Rabbi sholli wa sallim. B-nya panjang tapi salimnya pendek. Iya Pak Ustaz? Nah, iya kan? Terima kasih. Kita berdoa, sudah jam 6 lebih. Masalah pulang wajib. Lagi nanya lagi. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Bapak Ibu hadirin rahimahullah, dengan doa tadi maka berakhirlah rangkaian acara kita terus subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan